Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaya Maulidana Zahranisa dengan NIM 15036210039. Video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Rian Arthur, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sintaks pembelajaran dari strategi pembelajaran yang telah saya pilih. Untuk mata pelajaran yang saya pilih adalah konstruksi jalan dan jembatan. Lalu, untuk kompetensi dasar yang saya pilih adalah 3.7, yaitu memahami jenis konstruksi pengerasan jalan. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 3.7.1, memahami jenis konstruksi pengerasan jalan, dan 3.7.2, menerapkan jenis konstruksi pengerasan jalan. Lalu untuk materi pokok yang akan diajarkan pada kompetensi dasar ini adalah yang pertama, pengertian konstruksi jalan dan jembatan. Lalu yang kedua adalah jenis-jenis konstruksi pengerasan jalan. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, tentunya kita harus membuat perencanaannya terlebih dahulu, atau yang biasa kita sebut itu rencana pembelajaran atau RPP. Nah, setelah mendapatkan kompetensi dasar, kita diharuskan memilih strategi pembelajaran apa yang cocok untuk kompetisi dasar tersebut agar indikator-indikator pencapaian kompetensi dasar yang telah saya sebutkan tadi dapat tercapai. Kemudian, kita akan menyusun sintaks atau langkah kerja untuk menerapkan strategi tersebut dalam proses belajar mengajar. Untuk kompetensi dasar yang saya pilih tadi 3.7, yaitu memahami jenis konstruksi pengerasan jalan. Dalam mengajarkan kompetensi dasar ini, saya memilih strategi pembelajaran discovery learning. Discovery learning adalah metode yang mendorong peserta didik untuk sampai pada kesimpulan berdasarkan aktivitas dan pengamatan mereka sendiri. Itu pengertian menurut Balim pada tahun 2000. Lalu, menurut Hanafiya, discovery learning adalah suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang terstruktur yang melibatkan seluruh kemampuan peserta didik secara maksimal untuk mencari, menemukan, dan secara sistematis menyelidiki, mengkritisi, melogikakan, dan menyimpulkan pengetahuan yang mereka temukan sendiri, serta perubahan pada sikap dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Setelah berhasil menentukan strategi yang cocok untuk kompetensi dasar tersebut, selanjutnya kita akan menyusun sintaks atau langkah kerja sesuai dengan strategi pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, menurut Kemendikbud 2013 dan juga Sinabela 2017 menetapkan 6 tahap dalam pembelajaran discovery learning yang harus diterapkan secara sistematis. Untuk sintaks dalam pembelajaran discovery learning ini adalah yang pertama, ini sintaks menurut Kemendikbud 2013. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Nah, kegiatan pembelajarannya itu adalah pengajar akan memberikan apresiasi. Untuk kegiatan pembelajaran itu, pengajar akan memberikan persepsi seperti apa pengertian konstruksi jalan yang kalian ketahui, dan juga bisa apa jenis-jenis konstruksi pengerasan jalan yang kalian ketahui. Lalu, sintaks selanjutnya itu adalah identifikasi masalah atau problem statement. Kegiatan pembelajaran itu
Pengajar akan menampilkan jenis-jenis pengerasan jalan dalam slide PowerPoint. Lalu, pengajar akan menggali potensi peserta didik dengan memberikan pertanyaan seperti apa perbedaan dari mereka semua. Selanjutnya adalah pengumpulan data atau data collection. Peserta didik ini akan berdiskusi, mengumpulkan informasi, dan juga saling bertukar informasi mengenai pengerasan jalan. Lalu, selanjutnya ada pengolahan data atau data processing. Nah, peserta didik diminta untuk membuat PowerPoint atau PPT secara berkelompok sesuai informasi yang mereka dapatkan di pengumpulan data sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah pembuktian atau verification. Peserta didik akan diminta mempresentasikan hasil PowerPoint atau PPT yang telah mereka buat. Kemudian hasil PowerPoint tersebut akan ditanggapi oleh pengajar terkait masalahnya tersebut. Yang terakhir ini adalah menarik kesimpulan atau generalization. Pengajar dan peserta didik kemudian membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait pengerasan jalan. Lalu pengajar juga akan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum mereka pahami. Dengan menerapkan strategi pembelajaran discovery learning, dapat kita lihat dari sintak yang sudah dibuat di atas, peserta didik ini tentunya akan berperan sangat aktif dalam pembelajaran. Lalu peserta didik juga akan terbiasa untuk berpikir kritis yang dimana mereka akan mudah untuk mengerjakan soal higher order thinking skill atau HOTS. Nah, peserta didik juga akan menjadi tidak tergantung pada pengajar, jadi mereka akan terbiasa untuk mencari ilmu-ilmu pengetahuan lain selain dari pengajar. Nah, yang terakhir ini peserta didik juga akan terbiasa untuk berdiskusi secara kelompok, dan mereka juga akan terbiasa untuk menghargai pendapat orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.